Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tahan imbang Porto, Inter Milan lolos ke perempat final Liga Champions. Inter Milan melaju ke perempat final Liga Champions usai menahan imbang Porto 0-0 di leg kedua babak 16 besar di Estadio do Dragão Kamis 15 Maret. Hasil ini membuat tim asuhan Simone Inzaghi unggul agregat 1-0. Inter akhirnya kembali lolos ke perempat final sejak terakhir kali melakukannya pada musim 2010-2011. Sedangkan bagi Porto, ambisi untuk menjadi juara untuk kali pertama sejak 2004 harus dikubur dalam-dalam. Si ular besar tuntaskan puasa 12 tahun di Liga Champions. Inter Milan patut merayakan kelolosan ke perempat final Liga Champions. Maklum, Inter sudah lama tidak melaju ke perempat final sejak 2011-2012. Setelah itu, Inter sempat lama absen di Liga Champions sebelum tampil rutin di 4 musim terakhir. Pencapaian terbaik sebelum ini adalah kalah lolos ke 16 besar musim lalu dan dikalahkan Liverpool. Hasil yang bikin Simone Inzaghi selaku pelatih Nerazzurri senang bukan main. Saya sangat senang. Kredit untuk seluruh tim yang mampu menunjukkan energi yang luar biasa. Kami punya masalah sebelum dan selama pertandingan, tetapi mereka tetap solid dan terlepas dari injury time 7 menit kami bermain tanpa mengambil resiko, ujar Inzaghi di Football Italia. Hasil Liga Champions, Erling Haaland bikin 5 gol, Manchester City hajar RB Leipzig 7-0. Manchester City berhasil mengalahkan RB Leipzig di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Bermain di Etihad Stadium Rabu 15 Maret, Manchester City menang dengan skor 7-0. Di babak pertama, City mencetak 3 gol melalui Erling Haaland di menit ke-22, menit ke-24, dan menit ke-45 plus 2. Di babak kedua, City menceploskan 4 gol tambahan melalui Ilkay Gundogan di menit ke-49, Erling Haaland di menit ke-53, dan menit ke-57, serta Kevin De Bruyne di menit ke-90 plus 2. Hasil ini membuat Manchester City melaju ke perempat final Liga Champions dengan agregat 8-1. Erling Haaland manusia ketiga yang cetak 5 gol di laga Liga Champions. Erling Haaland jadi manusia ketiga yang mampu mencetak 5 gol dalam satu laga Liga Champions. Ia mengikuti jejak Lionel Messi dan Luis Adriano. Lionel Messi mencetak 5 gol ketika Barcelona menghadapi Bayer Leverkusen di 2012. Saat itu Barcelona menang telak 7-1. Sedangkan Luis Adriano membukukan 5 gol pada duel Shakhtar Donetsk versus Bate Borisov yang berakhir dengan skor 7-0. Erling Haaland ungguli Van Nistelrooy dan Mbappe. 5 gol Haaland di laga melawan RB Leipzig membuatnya mencatatkan beberapa rekor menarik. Haaland menjadi pemain tercepat yang mencapai 30 gol dalam sejarah Liga Champions dengan 25 pertandingan, mengalahkan Ruud van Nistelrooy dengan 30 laga. Selain itu, dia juga menjadi pemain termuda yakni 22 tahun 236 hari yang mencatatkan angka tersebut melewati Kylian Mbappe yang kala itu berusia 22 tahun 352 hari. Si ular besar tuntaskan puasa 12 tahun di Liga Champions. Inter Milan patut merayakan kelolosan ke perempat final Liga Champions. Maklum, Inter sudah lama tidak melaju ke perempat final sejak 2011-2012. Setelah itu, Inter sempat lama absen di Liga Champions sebelum tampil rutin di 4 musim terakhir. Pencapaian terbaik sebelum ini adalah kalah lolos ke 16 besar musim lalu dan dikalahkan Liverpool. Hasil yang bikin Simone Inzaghi selaku pelatih Nerazzurri senang bukan main.
Saya sangat senang. Kredit untuk seluruh tim yang mampu menunjukkan energi yang luar biasa. Kami punya masalah sebelum dan selama pertandingan, tetapi mereka tetap solid dan terlepas dari injury time 7 menit kami bermain tanpa mengambil resiko, ujar Inzaghi di Football Italia. Demi duetkan Erling Haaland dengan Kylian Mbappe, PSG siap tendang Lionel Messi dan Neymar. Kabar mengejutkan datang dari klub raksasa Liga Prancis, Paris Saint-Germain. Kolektor 10 gelar Liga Prancis itu dilaporkan tertarik memboyong striker Manchester City Erling Haaland. PSG tertarik memboyong bintang Norwegia itu karena dua faktor. Pertama, Les Parisiens mulai muak dengan cedera yang menimpa Neymar. Kedua, PSG dilaporkan geram dengan performa Messi bersama klub akhir-akhir ini. Dua keadaan ini membuat PSG siap melepas Neymar dan Messi demi memboyong Haaland. MU pastikan Garnacho cedera pergelangan kaki, absen beberapa pekan. Pemain muda Manchester United Alejandro Garnacho harus menepi selama beberapa waktu. Garnacho dipastikan mengalami cedera pergelangan kaki. Cedera itu dialami Garnacho saat MU bermain 0-0 melawan Southampton pada akhir pekan lalu. Winger Argentina itu diterjang Kyle Walker-Peters sehingga harus meninggalkan lapangan hanya sekitar 20 menit setelah masuk menggantikan Jadon Sancho. Garnacho mengungkapkan bahwa dia membutuhkan beberapa pekan untuk memulihkan cederanya sehingga terpaksa absen di sejumlah laga penting MU dan timnas Argentina. Liverpool targetkan gelandang RB Salzburg. Liverpool dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasa dari gelandang RB Salzburg yaitu Lukas Suchik. Suchik sendiri merupakan salah satu gelandang yang cukup bersinar di Salzburg, bahkan ia digadang-gadang akan menjadi the new Modric. Harga pemain asal Kroasia tersebut terbilang cukup murah yang dibanderol hanya 18 juta pound sterling saja berdasarkan klausul rilis kontraknya. Real Madrid persiapkan Raul Gonzalez sebagai suksesor Carlo Ancelotti. Nasib Carlo Ancelotti sejauh ini sebagai pelatih Real Madrid masih tanda tanya dan manajemen belum membicarakan pembaruan kontrak untuknya. Namun, jika pelatih asal Italia tersebut memutuskan angkat kaki di akhir musim, Los Blancos sudah siapkan penggantinya dengan menunjuk Raul Gonzalez. Dan kesuksesan Raul bersama tim Castilla telah menempatkannya dalam posisi yang tepat untuk menduduki posisi teratas di Santiago Bernabeu. Legenda hidup Real Madrid ini telah bertanggung jawab atas skuad junior sejak 2019. Kepemimpinan, karisma, pengetahuan yang luas tentang klub dan kemampuan teknisnya merupakan alasan-alasan yang mendukung pencalonan pria berusia 45 tahun sebagai pelatih tim utama Real Madrid di masa depan. Tak terima wasit tiup peluit, Ronaldo ngamuk di akhir babak pertama. Al Nassr sudah unggul 2-0 ketika pertandingan babak pertama sudah memasuki masa injury time saat melawan ABA. Ronaldo sedang menguasai bola dan bersiap melancarkan serangan cepat ke pertahanan ABA. Namun wasit Andris Treimanis memutuskan meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Ronaldo tak terima dengan keputusan wasit. Ia lalu mengangkat tangan, mengambil bola, dan menendangnya jauh-jauh. Setelah melakukan aksi itu, wasit terang saja langsung memberikan kartu kuning untuk Ronaldo. Ronaldo tidak terlalu memperdulikan hukuman kartu kuning tersebut. Ronaldo terus menyuarakan protes sambil berjalan meninggalkan lapangan. Haaland ingin bikin double hat-trick, keburu diganti. City tak menyia-nyiakan partai kandang itu untuk membombardir pertahanan Leipzig. Haaland jadi aktor utama ketika mengamuk dan bikin 5 gol. Erling Haaland sebenarnya ingin bikin double hat-trick ke gawang RB Leipzig. Apa daya, penyerang Manchester City itu keburu ditarik keluar. Haaland jadi pemain ketiga setelah Lionel Messi dan Luis Adriano yang mencetak 5 gol di satu pertandingan Liga Champions. Haaland bisa saja mencetak double hat-trick alias 6 gol, tetapi Guardiola menariknya keluar di menit ke-63 atau 6 menit setelah bikin queen trick. Saya bilang ke Pep Guardiola kalau saya ingin sekali mencetak double hat-trick, tetapi bisa apa saya? Benzema 100 feet lawan Liverpool.
Carlo Ancelotti mengkonfirmasi kabar terkini tentang cedera Karim Benzema. Ancelotti menyebut Benzema 100% fit di leg kedua 16 besar Liga Champions melawan Liverpool pada Kamis 16 Maret 2023. Benzema tentu akan menjadi masalah bagi Liverpool yang mengejar defisit 3 gol di leg kedua. Terlebih Ancelotti menerangkan bahwa sang pemain sangat antusias dengan laga melawan Liverpool di Santiago Bernabeu nanti. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut tentu ingin kembali mencetak gol bagi Real Madrid di Liga Champions. Terlebih, trofi Liga Champions selalu menjadi tujuan akhir Real Madrid di setiap musim. Real Madrid versus Liverpool, The Reds tanpa Henderson dan Bajcetic. Kabar buruk untuk Liverpool yang tengah berjuang untuk comeback saat menghadapi Real Madrid. Jordan Henderson dan Steven Bajcetic absen. Henderson sakit, dia tidak bisa ikut karena dinyatakan belum fit dan dikhawatirkan dapat menularkan ke rekan-rekannya. Sementara itu, Steven Bajcetic juga ikut-ikutan absen karena pahanya bermasalah. Padahal pemain asal Spanyol itu tetap ikut terbang ke kota Madrid bersama tim. Daftar pemain Timnas Indonesia untuk hadapi Burundi. Timnas Indonesia memanggil 28 pemain terbaik untuk menghadapi Burundi di FIFA Matchday akhir bulan ini. Daftar pemain itu diumumkan PSSI Rabu 14 Maret 2023. Indonesia akan melawan Burundi pada 25 dan 28 Maret di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Stadion utama Gelora Bung Karno tak bisa dipakai karena dipersiapkan untuk Piala Dunia U20. Dari 28 nama yang dipanggil, beberapa diantaranya pulang dari dinas luar negeri seperti Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Pratamarhan, Shain Batinama, dan Sadil Ramdhani, sisanya merumput dalam negeri. Stefano Lillipali kecewa tak dipanggil ke Timnas Indonesia. Stefano Lillipali kecewa tak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk hadapi Burundi. Sinteyong telah memanggil 28 pemain untuk lawan Burundi di FIFA Matchday Maret 2023 mendatang. Namun juru taktik asal Korea Selatan itu tak memanggil bintang Borneo FC Stefano Lillipali. Padahal Stefano Lillipali telah menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah tampil apik di pentas Liga 1 2022-2023 dan menjadi pemain terbaik di pekan ke-29. Setelah beberapa menit, Sinteyong mengumumkan 28 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia kontra Burundi. Stefano Lillipali pun mengunggah kata di Instastory pribadinya yang merujuk pada rasa kekecewaan. Kata yang dimaksud adalah lucu. La Liga dukung sikap Real Madrid soal kasus suap wasit Barcelona. Skandal suap wasit oleh Barcelona membuat geram rival bebuyutannya Real Madrid. Las Merengues merilis pernyataan resmi menuntut pengusutan kasus ini hingga tuntas. Real Madrid bahkan siap datang ke pengadilan apabila dibutuhkan. Presiden La Liga Javier Tebas mendukung penuh sikap Los Blancos dan pihak-pihak lain yang dirugikan dalam kasus ini. Madrid telah mengikuti apa yang sudah diikuti La Liga. Kami bakal hadir sebagai penuntut swasta dalam pengaduan oleh kantor kejaksaan dan Madrid juga akan muncul. Mereka berada dalam hak mereka, kata Tebas dilansir dari Marca. Sah Piala Dunia 2026 diikuti 46 tim. Di Piala Dunia 2022, 32 tim menghabiskan waktu total 29 hari untuk menuntaskan turnamen. Piala Dunia 2026 ada kali pertama turnamen dihelat di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kali terakhir Amerika Serikat dan Meksiko jadi tuan rumah. Piala Dunia masih diikuti 24 tim. Dengan format yang berubah, maka jumlah pertandingan menjadi bertambah dari sebelumnya 64 menjadi 104 laga. Bianconeri berpeluang berjuang tanpa Federico Chiesa. Juventus berpeluang tak diperkuat salah satu pemain andalannya Federico Chiesa kala bertandang ke markas SC Freiburg dalam laga leg kedua 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Laga itu akan digelar di Stadion Europa Park, Freiburg, Jerman, Jumat 17 Maret 2023.
Juventus akan melakoni laga penentuan melawan di markas SC Freiburg. Bianconeri punya modal ciamik jelang duel itu karena menang 1-0 atas Freiburg di leg pertama 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!